Malam hari itu kadang ada hal-hal yang tidak ingin kita pikirkan. Obrolan anak ngekos, kisahnya dekat banget. Malam tuh emang rasanya tempat hal-hal yang berusaha kita lupakan itu singgah lagi di malam hari. Entah sedang apapun kita, malam hari itu kadang ada hal-hal yang tidak ingin kita pikirkan malah kembali gitu. Dan pada malam ini aku merasakan bahwa ada seseorang yang kembali. Aku merasakan kehilangan, padahal orang itu udah lama gak ada. Bukan gak ada di dunia ya, tapi kehidupannya udah gak ada sangkut pautnya dengan aku, dengan apapun di hidup aku. Dan mungkin ada sebuah istilah bahwa alam juga akan merestui jika kamu dengan seseorang sudah selesai, ya gak akan ada waktu buat ketemu. Alam pun gak bakal merestui kalian bertemu lagi gitu. Dan orang yang datang di pikiran saat ini ya benar-benar susah untuk ketemu. Dan mungkin perkataan alam tentang alam itu ya benar gitu, tapi entah kenapa ketika mendapat sebuah kebahagiaan ataupun rasa yang pengen banget bercerita, orang ini selalu menjadi top of mind di pikiran aku sendiri gitu. Mungkin juga kalian sering ngalamin hal tersebut, hal yang padahal udah lama gitu kejadian kehilangannya, kejadian ketemunya bahkan udah bertahun-tahun, cuman ada satu momen, apalagi di malam hari ya, bahwa oh dia lagi ngapain ya, dia lagi dengar cerita siapa ya, ataupun dia lagi suka bercerita ke siapa ya. Dulu kayaknya seminggu sekali selalu pasti bercerita masing-masing tentang apapun itu, dari emosi sedih, marah gitu, pasti ada satu momen di dalam minggu untuk kita bisa bercerita. Yang anehnya tuh ya, gue rasain bahwa orang ini yang bukan orang yang bener-bener sepenuhnya milik aku sendiri gitu. Maksudnya lebih ke enggak pacaran aja gitu, cuman kok lebih tepatnya apa ya, lebih ke karena mungkin lawan jenis, jadi rasanya bahkan lebih kayak pacaran gitu. Ada benar-benar keterikatan batin yang gak mesti diucapkan, meskipun itu sepenuhnya yang dirasain dari sendiri. Aku nggak tahu dia juga pernah ngerasain hal ini ataupun sama sekali enggak, tapi yang aku rasain ya seperti itu. Di malam hari ini ya langsung teringat orang itu yang gue bilang tadi udah lama hilang di kehidupan gue sendiri, tapi ya mungkin sistem otak gue masih menyimpan orang tersebut. Dan meskipun sakit ya, sekarang nggak terlalu sakit aja, tapi nggak bisa bercerita lagi aja sih. Dan itu mungkin salah satu alasan buat gue mengingat orang tersebut, bahwa gue sendiri belum menemukan orang yang gue bercerita itu nyaman, senyaman dia gitu. Bahkan belum ada gitu. Makanya ketika ada hal yang menarik, pengen banget cerita tuh ya top of mind-nya masih dia. Makanya melupakan orang lama dengan orang baru tuh menurut aku pribadi ya gak apa-apa juga sih. Terlepas kita dibilang kejam ataupun sadis, yang pasti pengganti itu akan ada gitu. Mau lambat mau cepet juga, orang yang jadi pengganti itu pasti ada sih. Intinya sadis itu terhadap orang baru itu gitu, karena kamu masih stuck di orang lama, tapi kamu mencari sosok orang lama itu di orang baru, yang padahal kamu gak menginginkan orang baru gitu, tapi
kamu sedang mencari sosok orang lama di orang baru, dan itu mungkin yang orang-orang sadiskan gitu. Dalam menurut aku ya, bisa mengatasi hal itu ya dengan jujur aja gitu ke orang baru yang aku mau dekat sama kamu, orang baru itu, karena aku berusaha melupakan masa lalu dan aku memutuskan untuk memilih opsi salah satunya dengan menghadirkan kamu di hidupku ya. Itu fine-fine aja gitu menurut aku. Tapi yang kalau berlebihan juga kayak sampai baper tapi kamu masih stuck di masa lalu ya, itu cukup, iya dibilang kurang baik juga sih. Tapi balik lagi bahwa dia sekarang lagi apa ya. Karena ya top of mind aku untuk bercerita, iya dia masih dia gitu. Meskipun ya dia udah bahagia dengan orang yang membahagiakan dia. Yang pasti aku bukan merindukan orangnya, tapi merindukan suasananya mungkin. Suasana yang kita bercerita bersama sampai jam 12 malam. Kita bercanda gurau sampai ketawa kamu gak ada suaranya gitu misalkan. Itu sih yang bikin kangen. Jadi ya, kalau orang itu ngedengerin, kamu chat lah gitu. Karena gimana ya, kita sebagai orang yang dulu dekat dengan dia misalkan, tapi sekarang dia udah punya orang, itu udah punya orang lain. Bukan nikah juga sih, tapi lebih ke pacaran misalkan. Kalau kita yang ngechat duluan tuh kayak kita masih penasaran sama dia gitu, dan tidak enak sama pasangannya juga kan. Tapi beda lagi ketika dia yang ngechat awal gitu, karena posisinya gitu, aku yang belum punya pasangan. Dan menurut aku ketika aku yang belum punya pasangan, alangkah baiknya chat yang pertama tuh ya dari dia gitu. Kalau dari aku ya itu, kayak aku gak enak sama pasangannya dan kayak kesannya masih berharap sama dia gitu, padahal enggak gitu. Gak tau ya kalau kalian yang dengerin. Tapi ya enggak sama sekali berharap. Cuman kalau aku enggak chat tuh ya bukan berarti memutuskan, cuman gak enak aja gitu. Udah kalau chat awalnya dari kamu ya aku mungkin balasnya lama ya, cuman pasti balas kok gitu. Dan apalagi kalau kamu ngasih kode misalkan buat gimana kabar kamu, gimana cerita kamu, ya aku dengan bangga, enggak bangga juga sih, dengan suka akan bercerita meskipun enggak sepul dulu, karena ya beda gitu. Dengan kamu chat aja itu udah bersyukur banget gitu. Jadi ya ayolah. Aku yakin dengan diri aku sendiri bahwa aku nggak apa-apa kok, udah nggak sedetik pun gak berharap. Tapi gak tahu ya, menurut kalian benar aku nggak berharap guys, tapi sebatas berharap, bertukar cerita aja sih. Itu masuknya masih berharap guys. Kalau menurut aku ya enggak ya, karena kalau berharap total ya mungkin berharap memiliki, berharap bisa dekat lagi, enggak. Lebih ke sebulan sekali bercerita, seminggu sekali tanya kabar, udah sesimpel itu. Karena di awal juga kan kita teman gitu, bahkan teman sekolah ataupun teman kuliah kan. Jadi ya bisa kok teman kembali gitu. Teman yang cuma nanya kabar buat basa-basi gak apa-apa gitu. Tapi gak tahu ya, semoga sampai ke telinga dia sih. Karena ya itu alasan aku gak chat dia ya, karena bukan ya udahlah, aku susah melupakan dia jadi gak mau chat lagi lah, takut gak bisa lupa. Tapi bukan karena itu, tapi gak enak karena pasangannya. Yang pertama itu, yang kedua kayak kesannya masih ngarep gitu, padahal gak sama sekali. Itu sih yang ini sih yang murni podcast obrolan ngekos tuh ya, ini dari curahan hati. Ya gitulah, semoga yang dengerin nyampe ataupun relate sedikit. Tapi gak peduli lah, ini yang penting aku menyalurkan apa yang aku rasakan aja. Kalaupun ada yang relate ya komen aja. Dan terima kasih buat 100 pendengar pertama aku. Kalaupun bisa tahu siapa pendengarnya aja, mungkin gak ada masa aku akan cari dia sih, pendengar 100 orang itu. Karena ya
merintis itu susah banget ya, merintis sebuah karya apapun itu. Dan satunya podcast aku ini yang aku bangun dengan motivasi buat aku bercerita aja, dan salah satunya karena orang ini juga nggak ada buat aku bercerita, jadi aku lampiaskannya, syukurnya aku melampiaskan bukan dengan orang baru tapi dengan podcast Rocky Suara ini. Jadi ya nggak bisa bukan nggak bisa sih, lebih ke bersyukur aja karena perlu orang baru dan harapan-harapan baru yang mungkin itu awal dari kesakitan ataupun kecewa, karena gue yakin harapan-harapan tuh lambat laun bakal kecewa juga sih, karena harapan tuh sepaket kayaknya dah. Gitulah. Terima kasih buat pendengar 100 pertama pendengar dan pengikut baru 6 sih. Tapi gak apa-apa, gue yakin 6 itu teman dekat aku sih. Jadi ya terima kasih teman-teman yang udah support podcast Rak Suara ini, meskipun ini cuman ya tadi pengganti orang baru aja. Tapi semoga aku bisa menseriuskan podcast Rak Suara ini dan bisa lebih besar semoga. Jadi yang belum ngikutin podcast ini, walaupun ada sebuah hal yang kalian rasakan gak bisa diungkapkan, bilang aja di komentar, nanti aku urai apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pengen utarakan. Semoga bisa mewakilkan gitu. Terima kasih, semoga selalu bahagia. Dari kamar kos sampai ke pikiran